Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan kualitatif bab 5. Bagian A, pengertian pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sudut pandang kualitatif yaitu post-positivitis atau naturalistis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkualitatifkan data kualitatif yang diperoleh. Penelitian yang dapat menggunakan metode penelitian kualitatif antara lain mengenai bidang ilmu sosial, sosiologi, pendidikan, antropologi, humaniora, bahkan sekarang telah merambah menjadi ke bidang ekonomi dan kesehatan menurut Muhammad 2019. Bagian B, perkembangan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Dalam paradigma sebelumnya yang disebut dengan paradigma positivisme kuantitatif. Realitas sosial dipandang sebagai suatu yang bersifat tunggal, statis, dan konkret. Paradigma paradigma positivisme ini mengembangkan metode penelitian kuantitatif. Kemudian muncul paradigma baru yang disebut paradigma post-positivisme yang memandang realitas sosial itu sebagai suatu yang holistik, utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma post-positivisme ini mengembangkan metode penelitian kualitatif. Menurut Mulyadi, 2012. Ya, jadi kali ini lanjut ke bagian selanjutnya, yang ke bagian C, yaitu ada karakteristik penelitian kualitatif. Jadi, metode kualitatif mencoba menemukan keunikannya yang khas yang ada pada individu, kelompok, komunitas, atau organisasi komprehensif detail, mendalam, dan beralasan secara ilmiah. Hasil pencarian literatur menemukan bahwa Bogdan dan Bill Klein mengusulkan 5 karakteristik penelitian kualitatif, sedangkan Lincoln dan Guba melihat 10 karakteristik penelitian kualitatif. Dan di sini ada dua versi tersebut yang dijelaskan eh, pada 5 poin ini. Yang pertama ada latar alamiah. Ontologi alamiah adalah suatu keutuhan yang dapat dipahami jika disatukan dengan konteksnya, menurut Lincoln dan Guba. Yang kedua ada manusia sebagai alat. Penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Yang ketiga ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa alasan. Memperhitungkan ada beberapa alasan yang diperhitungkan. Yang pertama, lebih menyesuaikan metode kualitatif menghadapi realitas ganda. Itu mudah. Kedua, metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antara peneliti informan. Dan yang ketiga, yaitu metode ini lebih beradaptasi dengan lingkungan penelitian dan mampu mempertajam model nilai yang diamati, menurut Bogdan dan Biklen. Selanjutnya yang keempat ada analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, yang berarti analisis data prosesnya berlangsung dari fakta ke teori. Dan yang terakhir ada teori dasar. Teori dari dasar. Sorry. Penelitian kualitatif lebih menghendaki penyusun yang berasal dari data. Dan yang keenam ada deskriptif. Apa itu deskriptif? Deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang ketujuh ada mementingkan proses daripada hasil.
Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Yang kedelapan, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Yang dimaksud di dalam poin ini yaitu hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus. B. Penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Yang kesembilan, adanya kriteria khusus untuk kebahasaan data. Kebahasaan data adalah informasi yang tidak berbeda antara informasi yang diperoleh dengan informasi yang sebenarnya ada di objek penelitian, sehingga dapat diperhatikan keakuratan informasi yang disajikan. Yang ke-10 ada desain bersifat sementara. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu A. Tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan di lapangan. B. Dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah karena hal itu akan terjadi dalam interaksi antara peneliti dengan kenyataan. Yang terakhir yang C, bermacam sistem nilai yang terkait hubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Dan yang poin terakhir yaitu hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Pertama, susunan kenyataan dari merekalah yang akan diangkat oleh peneliti. Dan alasan yang kedua, yaitu hasil penelitian tergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang dicari. Ketiga, konfirmasi hipotesis kerja akan lebih baik verifikasi apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang kaitannya dengan yang diteliti ataupun yang terlibat. Dan poin dan selanjutnya ada D. Ragam metode penelitian kualitatif. Poin yang pertama, observasi terlibat. Observasi terlibat biasanya melibatkan seorang peneliti kualitatif langsung dalam setting sosial. Yang kedua, ada analisa percakapan. Analisa percakapan pada umumnya memusatkan perhatian pada percakapan dalam sebuah interaksi. Yang ketiga, ada analisa wacana atau discourse analysis. Lebih tertarik pada penggunaan bahasa. Peneliti dalam kaitan ini mempunyai perhatian yang besar pada praktik dan kontekstualitas. Contoh analisis. Poin keempat yaitu analisis isi. Apa sih contohnya? Contoh yang pertama seperti dokumen-dokumen berupa kategori umum, dari makna, dan sebagainya yang merupakan isi dari analisis tersebut. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu pengambilan data etnografis. Pengambilan data etnografis relatif tidak terstruktur. Peneliti biasanya memfokuskan diri pada penggalian tekstur dan alir pengalaman-pengalaman selektif dari responden melalui proses interaksi peneliti dan subjek yang ditelitinya dengan teknik wawancara mendalam secara bebas. Lalu berikutnya ada E. Orientasi dan prinsip dasar metode kualitatif. Lawrence Newman mengidentifikasi 4 faktor yang terkait dengan orientasi dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama itu orientasi dengan pendekatan yang digunakan terhadap data. Data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris. Terdiri dari dokumentasi, ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata, gestur, dari objek kajian, tingkat
tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imajinasi visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial. Yang kedua, orientasi kedua adalah penggunaan perspektif dan non-positivistik, yaitu peneliti kuantitatif memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik. Yang ketiga, penggunaan logika penelitian yang bersifat logic in practice, yaitu metode kuantitatif menggunakan logika yang direkonstruksi di mana metode diorganisir, diformalkan, dan disistematisasi secara ketat. Yang keempat, metode kuantitatif dengan ditempuhnya langkah-langkah penelitian yang bersifat non-linear. Penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitinya untuk menempuh langkah-langkah non-linear dan siklikal, kadangkala melakukan upaya kembali pada langkah-langkah penelitian yang sudah ditempuhnya dalam menjalani proses penelitian. Sementara itu, Lincoln and Guba mengajukan 4 hal yang penting yang merefleksikan paradigma kuantitatif ketika seorang peneliti hendak mengajukan proposal penelitian kualitatifnya. Yang pertama, kredibilitas, yang bertujuan untuk mendemonstrasikan bahwa penyelidikan yang dilakukannya telah selaras dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, transferability, yaitu yang menyangkut kemampuan untuk mendemonstrasikan aplikasi temuan penelitian dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, dependability, di mana peneliti berusaha untuk mencermati perubahan kondisi pada fenomena sosial yang dikajinya, sebagaimana ia menyesuaikan desain studi untuk menyaring pemahaman dan setting sosial. Dan yang terakhir, confirmability, yang bisa disepadankan dengan objektivitas. Lalu berikutnya, sistematika penulisan penelitian kualitatif. Yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang kedua, kajian teori dan kerangka pikir. Ada kajian teori, menelaah teori-teori yang kemudian memunculkan paradigma, lalu penelitian yang relevan, dan yang terakhir, kerangka pikir yang mendeskripsikan paradigma penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Yang ketiga, metodologi penelitian. Ada lokasi penelitian yang merujuk tempat atau kasus penelitian, lalu waktu penelitian, bentuk penelitian, sumber data penelitian, misalnya seperti dokumen, hasil observasi, wawancara, dan angket, dan teknik pengumpulan data, teknik cuplikan atau cara pengambilan sampel, misal dengan purposive sample and internal sample, lalu validitas data, dan teknik analisis. Yang keempat ada pembahasan dan analisis, yaitu deskripsi data yang mendeskripsikan data-data hasil analisis awal. Yang kedua ada pembahasan analisis. Yang ketiga pokok-pokok temuan penelitian, lalu analisis justifikasi, analisis singkat yang dengan tujuan pembenaran. Dan yang kelima penutup. Ada simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Buat daftar kepustakaan berurut secara alfabet dan hanya yang dikutip dalam karya ilmiah saja yang dikemukakan. Format yang lazim digunakan dalam penulisan karya ilmiah agar menjadi perhatian.
Oke, selanjutnya bagian G ada manfaat dan keterbatasan metode penelitian kualitatif. Berikut ini akan dipaparkan beberapa manfaat dan keterbatasan yang dihadapi peneliti jika menggunakan metode kualitatif. Dan bisa dilihat ada presentasinya 80% di 80% manfaatnya dan perkiraan 20% keterbatasannya. Dan apa saja itu? Metode penelitian kualitatif sangat diperlukan juga karena banyak hal yang tidak dapat ditelaah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Seperti salah satunya ini yang dikemukakan oleh Arifin tahun 2010, halaman 34 sampai 35. Dia bilang bahwa yang pertama itu manfaatnya adalah metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang mendalam tentang makna atau dalam kurung arti subjektif dan penafsiran dan konteks hingga tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Yang kedua, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh berbagai realitas sosial. Dan keuntungan yang ketiga, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor. Pengetahuan ini sangat penting untuk banyak hal, diantaranya untuk pembangunan partisipasi sosial maupun pengembangan teknik rehabilitasi sosial untuk pecandu narkoba, pelacur, dan sebagainya. Selain itu, karena banyak perbuatan-perbuatan manusia ditentukan oleh pemahaman tentang sesuatu, mengerti pemahaman aktor-aktor adalah hal yang sangat berguna untuk mengetahui mengapa mereka berbuat dan tidak berbuat suatu hal. Dan manfaat yang terakhir, metode penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya ketimbang metode kualitatif. Dan ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial. Keterbatasan. Keterbatasan apa aja sih keterbatasan metode penelitian kualitatif? Keterbatasannya seperti yang bisa dilihat, yang pertama adalah tidak dapat dipakai untuk melakukan penelitian yang ditujukan untuk generalisasi populasi yang besar. Dikarenakan apa? Karena peneliti melakukan kajian yang mendalam tentang sebuah kelompok atau komunitas tertentu yang spesifik. Dan penelitian tersebut juga tidak mengkaji kelompok lain atau komunitas lain yang mempunyai spesifikasi yang lain. Itu menurut Rahmat tahun 2009, halaman 45. Dengan demikian juga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi pada komunitas yang lain yang berbeda. Artinya, metode penelitian kualitatif tidak dapat dipakai untuk melakukan penelitian yang ditujukan untuk generalisasi populasi yang besar. Dan yang kedua, tidak menggambarkan besaran kejadian dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial. Ini menyebabkan persoalan beberapa banyak pelaku atau penderita menurut Rahmat. Selain itu, seberapa luas efek sesuatu dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial tidak dapat diungkapkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada dan masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.